Pukul 20.45, izinkan aku menangis demi dia, Ibu. Aku menyeka mataku yang mulai mengembun. Tidak, aku tak akan pernah menangis, Ibu, walaupun dulu sebelum pergi kau mengizinkan aku untuk menangis demi dia. Ibu memang tahu segalanya, bahkan sebelum kematiannya datang menjemput, Ibu sempat mengatakan kalimat dan senyuman ganjil itu. Dulu aku tidak mengerti apa maksudnya, sekarang aku baru mengerti, paham. Berbagai kejadian menyakitkan siap menjemputku secara beruntun bulan-bulan berikutnya. Kejadian yang terkait dengan kembalinya Kak Ratna dalam kehidupan dia. Aku sekarang mengerti mengapa ibu mengizinkan aku menangis demi dia, tidak untuk yang lain. Ibu tahu sejak awal, aku menyukainya, menyukai malaikat penolong kami. Bahkan sejak kami masih suka duduk di depan rumah kardus menunggu dia datang, menatap bulan sepotong yang indah dari sela-sela pohon linden. Aku menghela napas, sudah lama sekali aku terpekur di lantai 2 toko buku terbesar kota ini. Mengenang semuanya, hujan semakin menggila di luar. Disinilah aku dulu menatap keluar jendela bertiga dengannya. Sebelum esoknya kembali ke Singapura, disinilah aku merasa setidaknya masih punya sepotong tempat yang berharga, remah-remah dari Kak Ratna, dan itu cukup untuk membantuku menyelesaikan bulan-bulan akhir senior high schoolku, bulan-bulan yang berat. Karena setiap saat, entah itu saat di kelas, entah saat di dorm, saat mandi, saat hendak tidur, saat makan, saat apa saja, aku sempurna membayangkan dia. Dia yang di belakangnya berdiri Kak Ratna. Pernahkah kalian menonton film yang jagoannya baru datang pada detik-detik terakhir? Ketika kekasihnya akan maju entah melakukan atau menerima apa, pasangan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di detik-detik yang menentukan itu, dengan cara spektakuler pula, melalui sebuah adegan lambat yang mempesona. Semua penonton terkesima, bersorak menyambut kedatangan sang jagoan, dan pasangannya sambil berdenting air mata maju ke medan laga entah melanjutkan apa yang akan dikerjakannya. Itulah yang terjadi padaku saat graduation day. Setelah berjuang habis-habisan di ujian terakhir, akhirnya aku berhasil melampaui 0,1 digit si nomor 1 selalu. Tipis sekali. Aku mendapatkan predikat terbaik. Kepala sekolah SMAku menyerahkan penghargaan kristal pohon lime kepadaku, dan saat aku akan menerimanya, dia masuk terburu-buru ke dalam ruangan auditorium, berseru melambai, mengesankan. Jantungku berdetak kencang, bahagia, kejutan, benar-benar kejutan. Ternyata dia datang di hari kelulusanku. Kenapa tidak bilang-bilang, bukankah Dede dalam emailnya terakhir malah menulis, Om Danar sedang sibuk di Jepang. Tapi sekarang dia ada di sini, sendirian, datang khusus untukku. Ya Tuhan, tidak. Lihatlah, di belakangnya ternyata ada Kak Ratna yang mengiringi, ikut bertepuk tangan bersama wisudawan dan undangan lainnya. Semua bayangan hebat dalam film-film itu langsung runtuh seketika tak bersisa. Dia memang kemudian menjelaskan jauh-jauh hari sudah berjanji akan datang saat wisudaku. Sesempit apapun schedule-nya. Tetapi kenapa dia harus datang bersama Kak Ratna? Kenapa pidato yang kusiapkan jadi kacau balau? Aku setelah tertegun beberapa saat di atas podium hanya berkata pendek, membiarkan hatiku yang mengambil alih. Semalam aku telah menyusun kalimat yang panjang dan indah. Sekarang semuanya hilang entah kemana, tersendat. Aku menoleh ke arahnya, dia tersenyum lebar, Kak Ratna. Kak Ratna memeluknya mesra. Terima kasih, Tuhan, aku menggigit bibir. Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu melihatnya dari semoga Ibu tersenyum dari sana, surga. Aku tercekat, betapa berbeda menyebut nama Ibu sekarang. Kerongkonganku kering, ada selarik cahaya yang keluar dari hatiku, menghunjam seketika ke atas, membuat mataku berkaca-kaca. Ya, lihatlah aku sekarang, Ibu. Lihatlah anakmu, benar-benar berubah. Anak kumuh dan kotor itu sudah berubah. Anak yang berlepotan jelaga asap mobil, debu jalanan, sekarang tumbuh menjadi gadis berambut hitam legam dengan tatapan mata yakin memandang masa depan. Seperti mimpi Ibu dulu, mataku berkaca-kaca.
Tidak, aku pernah berjanji kepada ibu, tidak akan menangis segetir apapun jalan hidup yang harus kulalui. Apalagi sekarang, semua ini penuh kebahagiaan. Aku lulus SMA, alih-alih jalan hidup yang pahit dulu. Terima kasih, Bapak, adikku. Dan, ya Tuhan, berat sekali mengatakannya. Dan untuk seseorang ibu, aku tak akan pernah bisa menyebutkan namanya. Dan itulah sebabnya sepanjang mengenang seluruh kisah ini aku hanya bisa menyebutnya dengan kata, dia atau seseorang. Seseorang yang bagai malaikat hadir dalam kehidupan keluarga kami. Seseorang yang membuatku rela menukar semua kehidupan ini dengan dirinya, seseorang. Aku gemetar, buru-buru turun dari podium itu, sebelum kalimatku semakin kacau. Tidak peduli kalimat itu ganjil menggantung. Beruntungnya, undangan tidak terlalu peduli, mereka ramai bertepuk tangan. Kepala sekolah SMAku, seorang ibu dengan wajah menyenangkan memelukku. Pidato yang bagus. Tania, well, meskipun kami tetap sedikit pun tidak punya ide siapa seseorang itu. Siapa ya, aksen Inggrisnya sempurna, menggodaku. Ketika aku keluar dari ruangan auditorium, dia memelukku erat-erat, Kak Ratna juga. Dia menggelengkan kepala amat senang, tersenyum amat bangga. Lihatlah pengamen payung, gadis kecil yang kakinya dulu tertusuk paku yang menangis karena kakinya berdarah. Lihatlah, dunia seharusnya belajar banyak darinya. Tertawa kecil, dia pura-pura meninju bahuku. Aku hanya menunduk. Aku tidak bisa menjelaskan seperti apa perasaan di hatiku sekarang. Tidak terkatakan. Semua ini sungguh membanggakan. Aku ingin sekali memeluknya saking bahagia. Tetapi kan ada Kak Ratna di sana. Merusak suasana. Kau gadis yang luar biasa. Sayang, Kak Ratna membantu membawakan piala tadi. Tahukah kau? Danar tadi kaca-kaca mendengar pidatomu. Sempat Saat itu aku tidak peduli mendengarkan kalimat itu. Tetapi beberapa hari kemudian aku baru menyadarinya. Kalimat itu menimbulkan banyak pertanyaan. Bukankah dia selama ini tidak pernah menangis untuk siapapun? Kami bertiga berjalan beriringan menuju ruangan resepsi makan siang graduation day. Ada banyak kabar baik yang aku terima saat makan siang. Salah satunya adalah, Nus memberikan satu kursi untukku di kelas terbaik mereka semester depan. Kepala sekolah SMAku dengan bangga menyerahkan surat undangan itu. Apapun pilihan jurusanku, beasiswa hingga lulus. Sayangnya semua kabar bahagia itu tertutup begitu saja beberapa saat kemudian oleh sebuah kabar yang bagai petir di siang hari. Datang amat mengejutkan, meruntuhkan semua harapan, membuatku tergugu, berpikir tentang hari esokku yang tiba-tiba sama sekali tidak menyisakan puing lagi, puing-puing yang mungkin bisa dibangun kembali. Semuanya sudah berakhir. Saat makan malam di Chinatown, aku ingin membuktikan kata-kata Dede. Dia kan sering banget bohongin tante-nya. Itu alasan Kak Ratna kenapa kami makan di sana. Dia menyampaikan rencana hebat tersebut. Saat aku termenung sendiri menatap ekor barongsai. Kami akan menikah, Tania, dia tersenyum. Kak Ratna mesra memegang tangannya, ikut tersenyum, menatap bahagia. Aku tersedak, buru-buru mengambil gelas air putih di hadapanku. Kamu kaget? Tania, Kak Ratna membantu menyerahkan tisu. Mukanya bercahaya oleh ketulusan dan persahabatan. Namun, aku entah kenapa benci sekali melihatnya. Aku buru-buru memperbaiki sikap, urusannya bisa runyam kalau aku bertingkah seperti kanak-kanak. Mukaku memang telanjur memerah, semua ini mengejutkan. Iya, Tania kaget. Aku memasang ekspresi itu. Kami juga kaget saat memutuskan itu. Tania, dia tertawa pelan. Kak Ratna tersipu di sebelahnya. Kapan? Suaraku antara terdengar dan tidak. Danar baru bilang oke seminggu yang lalu. Di rumah, Kak Ratna yang menjelaskan. Bukan itu yang kutanyakan, desisku dalam hati. Bukan kapan yang itu. Lihatlah Kak Ratna tidak nyambung. Kalau urusan mengerti pembicaraan orang lain, otakku 5 kali lebih cepat dibandingkan Kak Ratna. Bagaimana mungkin dia memilihnya? Aku sirik mengeluh dalam hati.
lupa kata-kata Anne dulu. Maksudku, kapan menikahnya? Aku berusaha keras memasang wajah ingin tahu seorang adik yang sewajarnya senang menerima kabar itu. 3 bulan lagi, Kak Ratna menyebutkan tanggal. Dan aku langsung merasakan jalur jalan pecinan yang merah menyala itu gelap seketika. Ekor barongsai itu seperti sedang melilitku, membuatku susah bernapas. Itu berarti tidak lama lagi. Aku memutuskan untuk tidak pulang saat liburan sebelum semester baru dimulai di NUS. Aku hanya bilang, bukankah sebulan yang lalu sudah pulang? Lagi pula 3 bulan lagi aku juga pulang saat pernikahan mereka. Buat apa membuang-buang uang? Jadi, aku menghabiskan waktu 1,5 bulan di Singapura hanya dengan luntang-lantung. Itu jauh lebih baik dibandingkan kalau aku harus pulang. Bukan, hanya membatu di rumah itu, melihat segalanya, menjadi saksi persiapan acara pernikahan mereka. 3 bulan lagi. 1,5 bulan itu benar-benar menjadi masa-masa tersulitku, dengan masalah yang berbeda dibandingkan 3 tahun jadi anak jalanan dulu. Kau tidak berhak untuk keberatan, Honey. Anne menatapku prihatin. Aku memutuskan berkunjung ke rumah Anne di Kuala Lumpur. Bukankah dia bukan siapa-siapamu? Mana ada malaikat yang bisa menuruti kemauan orang biasa? Anne menyengir mengatakan kata Angel itu. Anne sengaja mengungkit-ungkit kata-kata dalam pidatoku dulu. Seseorang, malaikat kami. Aku juga sudah bilang berkali-kali, kau terlalu banyak berharap. Baginya kau tak lebih dari anak kecil yang bandel, atau adik kecil yang pencemburu, atau sejenis itulah. Aku tetap tertunduk, Tania. Anne memegang lenganku. Tetapi aku ingin tahu perasaannya. Boleh, kan? Aku menjawab lemah, putus asa. Buat apa? Sudah jelas kan? Dia akan menikah dengan cewek artis itu? Apalagi yang hendak kau tanyakan ke dia? Perasaannya sudah sejelas bintang di langit. Tania, clear. Aduh, kamu kenapa jadi kekanak-kanakan seperti ini sih? Aku mengeluh. Setidaknya dia harus tahu apa perasaanku, kan? Oh my goodness. Buat apa? Tania, kau hanya merusak banyak hal. Merusak hubungan kalian sebagai adik kakak. Atau entahlah selama ini. Bisakah kau membayangkan apa yang akan terjadi kalau dia tahu apa perasaanmu? 1. Mungkin dia tidak mengacuhkanmu, tidak peduli. 2. Mungkin dia bisa menyikapinya dengan baik dan dewasa. Yang aku yakin inilah yang akan dia lakukan kalau melihat betapa coolnya dia saat mengatasi geng Magi. 3. Dia bisa jadi justru menjauh. Kau membuatnya takut. Kau adiknya sendiri membuatnya risih. 4. Dia jangan-jangan malah membencimu. Keberadaanmu bisa mengganggu hubungannya dengan cewek artis itu. Please berasional. My friend, mereka akan menikah, bukan barusan jadian. Bukan baru say I love you. Mereka akan menikah 3 bulan lagi. Aku mengeluh. Anne tidak membantu apapun. Percuma aku jauh-jauh datang bertanya ke Kuala Lumpur. Tidak adakah kemungkinan yang kelima? Aku bertanya lemah, menatap kosong Anne. Anne tertawa. Maksudmu? Dia tiba-tiba 180 derajat berubah pikiran, membatalkan pernikahan. Lantas bilang, oh, Tania, aku juga cinta padamu. Cuman, itu hanya 1/1/100.000 kemungkinan. Dan sayang, itu tidak ada dalam kamus kehidupan orang sedewasa, sematang, dan sekeren dia. Anne menatapku putus asa. Tapi, aku ingin dia tahu apa yang aku pikirkan. Apa yang aku rasakan. Aku kan berhak menyampaikan semua perasaan ini. Kau memang berhak, Tania. Tetapi kau lupa dia juga berhak untuk tidak mendengar apa yang akan kau sampaikan. Dan bicara soal hak, kau juga berkewajiban membuat rencana pernikahan itu berjalan lancar sebagaimana mestinya. Bukan kacau balau oleh perasaan kekagumanmu itu, obsesi kekanak-kanakanmu. Lupakan, Tania, semuanya. Anne menutup pembicaraan. Aku tergugu. 3 minggu sebelum tanggal pernikahan. Aku akhirnya memutuskan untuk membicarakan masalah itu dengan Dede. Adikku memang baru 14 tahun, kelas 3 SMP. Tetapi dia sama sepertiku, jauh lebih matang, jauh lebih dewasa dibandingkan remaja seusianya.
meskipun tetap dengan gaya semaunya, setidaknya adikku harus tahu apa yang sedang terjadi pada kakaknya. Untuk menurunkan tensi perbincangan, aku menggunakan bahasa Inggris saat chatting malam-malam itu. Tania, Dede, I have confessions, Miami Heat. Apaan? Dosa besar apa? Tania, tapi kamu janji nggak bakal tertawa, nggak bakal bilang siapa-siapa, termasuk waktu kamu suka ngomong sendirian, ngadu di makam ibu. Aku tahu kebiasaannya itu, dan membuka pembicaraan dengan menyebut makam ibu akan membuat adikku jauh lebih serius. Miami Heat, ya? Janji. Apaan? 3 menit berlalu begitu saja. Tanganku terlalu gemetar untuk mengetikkan pengakuan itu. Miami Heat? Apaan seh, ngomong aja napa? Adikku mulai kesal menunggu. Aku menghela napas. Tania, kamu ingatkan waktu aku suka nanya-nanya tentang dia, dan kamu banyak tertawa waktu itu. Miami Heat? Dia siapa? Tania, maksudku tentang Kak Danar, tentang pacar barunya dulu. Miami Heat? Dede lupa tuh. Aku meremas jari. Menyumpahi adikku, bagaimana mungkin Dede lupa? Bukankah otaknya punya photographic memory, detail sekecil apapun? Adikku langsung ingat seketika. Itulah hasil latihan legonya selama bertahun-tahun, apalagi pembicaraan yang membuatnya tertawa-tawa dulu. Tidak mungkin lupa. Miami Heat, ah iya, yang waktu itu, yang Kak Tania anehnya minta ampun. Kenapa Kak Tania nanya-nanya lagi? Jangan-jangan Kak Tania, hehehe. Tania, kamu sudah janji, Miami Heat. Sorry, maaf, ya, Dede ingat, ada apa sih sebenarnya, aku sebenarnya. Tania, aku mengeluh. Untuk mengatakan kepada adikku saja sudah seberat ini. Bagaimana nanti aku harus mengatakan kepadanya? Lama sekali kursor di laptop berkedip, lamban, selamban otakku berpikir. Miami Heat, kalau Kak Tania mau bilang Kak Tania suka sama Om Danar, Dede sudah lama tahu. Ya Tuhan, kalimat itu, Dede mengambil alih permasalahan. Tania, bagaimana kamu tahu? Aku gugup mengetik. Miami Heat, harusnya Kak Tania ingat kalimat Don Corleone. Jangan remehkan tingkat intelektualitasku. Sorry bercanda, bukankah sudah jelas sekali, semuanya terlihat kan? Tania, jelas apanya? Miami Heat, jelas banget. Kakakku tercinta, Kak Tania yang selalu bersungut-sungut kalau ada Kak Ratna. Kak Tania yang selalu pasang tampang sebal setiap kali ada Kak Ratna. Kak Tania yang memandang Om Danar segitunya. Kak Tania yang menangis setiap diberi hadiah. Waktu di Bandara Changi, ingat, makan malam di pecinan, ingat, aduh, Dede saja yang amatiran bisa lihat itu kok. Aku menelan ludah. Apakah seperti itu? Ya Tuhan. Kalau adikku saja mengerti semuanya, itu berarti dia juga mengerti. Otakku dipenuhi berbagai rangkaian skenario, berbagai kekhawatiran. Dan satu kekhawatiran yang langsung menusuk hatiku seketika. Kalau begitu dia sebenarnya tahu persis seperti apa gumpal perasaanku kepadanya. Miami Heat, terus, sekarang Kak Tania mau nanya apa? Kursor itu berkedip lama. Oh, Ibu, sekarang aku mau bertanya apa kepada adikku? Aku tadi hanya ingin mengaku, bercerita, dan adikku sudah tahu segalanya. Jangan-jangan dia juga sudah tahu segalanya. Tania, aku nggak tahu apa yang harus kutanyakan sekarang. Hanya itu yang kutuliskan. Kami berdiam diri hampir 5 menit. Kursor itu hanya berkedip-kedip. Miami Heat, Dede juga nggak suka sama Tante Ratna. Menurut Dede dia nggak cocok dengan Om Danar. Kak Ratna nggak akan pernah suka sama anak-anak. Lihat, emang pernah Kak Ratna datang di kelas mendongeng? Kak Ratna juga nggak suka berdiri di lantai 2 toko buku. Itu kan ritual wajib Om Danar. Pembicaraan tersebut terhenti di situ. Adikku tiba-tiba sign out. Ternyata dia masuk ke kamar adikku saat itu. Aku tahu esok paginya saat Dede bilang. Lagi pula, aku tak mau membicarakan orang lain. Kalimat terakhir adikku mulai mengarah ke sana. Kak Ratna memang gak pernah datang di kelas mendongeng kok. Sebelah hatiku menyemangati. Kak Ratna cuma suka dengan dia secara fisik. Bukan dengan kehidupannya,
Harusnya kalau dia suka semua, Kak Ratna suka juga dengan kelas mendongeng. Sebelah hatiku itu semakin menyemangati untuk menjelek-jelekan. Aku menarik bantal, menutupkannya di kepala, mengusir jauh-jauh pikiran itu, berusaha tidur. Sekarang aku menyewa flat yang dekat dengan Nus, bersebelahan dengan N. Esok harinya, adikku berbaik hati mengambil inisiatif pembicaraan sensitif itu. Bukan pembicaraan untuk memburuk-burukkan seseorang. Aku berusaha menghindari membicarakan Kak Ratna. Dede hanya melaporkan banyak hal. Sayang, laporan itu semakin hari semakin menohok perasaan. Kak Tania, kemarin Om Danar dan Tante Ratna pergi mengukur gaun. Hatiku seketika mengukur kepedihan. Mereka sudah menentukan tempat pernikahan. Kak Tania, aku mengeluh. Di hatiku sama sekali tidak ada tempat untuk merasakan bahagia lagi. Kata Tante Ratna kemarin, mereka bakal berbulan madu 2 minggu, ya, dan aku berbulan-bulan akan menanggung pahitnya kenyataan ini. Mereka memutuskan akan tinggal di rumah kita setelah menikah. Ya Tuhan, bagaimana caranya aku bisa bertahan hidup di rumah itu walau sehari, saat pulang nanti melihat mereka berdua bermesraan. Anak-anak kelas mendongeng akan jadi peri pengantin. Jadi, ruang resepsi akan dipenuhi anak-anak yang mengenakan gaun putih bersayap memegang tongkat. Ya Tuhan, itu kan ide pernikahanku yang sering kubicarakan dengan N. Catering sudah dipesan, ada menu bebek packingnya. Kata Tante Ratna itu spesial buat Dede. Kak Tania jangan marah ke Dede. Dede sungguh tak ikut bicara saat mereka mendiskusikan menu itu. Aku tertunduk menatap layar laptop, meratapi menu spesial itu. Undangan sudah dibuat, mereka foto prewed di rumah. Yang nge-shoot Om Danar sendiri. Dede pura-pura sibuk di kamar saat mereka foto. Dede malas disuruh-suruh. Berfoto menggunakan self-timer kamera, itu sama seperti kami dulu berfoto bersama di jalan depan toko buku. Kak Tania, Tante Ratna bertanya kapan Kak Tania pulang. Kata Tante, Kak Tania bisa pulang seminggu sebelum pernikahan, biar bisa bantu-bantu. Tante Ratna bilang, Kak Tania yang harus jadi pengiring pengantinnya. Aku menggigit bibir, menatap lamat-lamat keluar jendela kaca flat. Di luar hujan, musim hujan di Singapura. Pengiring pengantin perempuan, itu sama saja dengan menancapkan sembilu di hadapan banyak orang. Urusan pulang atau tidaknya aku menjadi masalah besar. 2 minggu sebelum pernikahan, aku menabuh genderang perang, aku tidak akan pulang. Dia dan Kak Ratna berkali-kali kirim email atau chatting bertanya. Aku hanya menjawab pendek, Tania sibuk, maaf tak bisa pulang. Berkali-kali bertanya, berkali-kali jawaban pendek serupa. Seminggu sebelum pernikahan itu terjadi, dia memutuskan menelepon langsung ke Singapura. Bukan email, bukan chatting, telepon ke kamar flat yang kusewa. Kau benar-benar tidak bisa pulang? Aku terdiam. Tadi saat mendengar suaranya menyapa saja aku sudah tertekan sedemikian rupa. Kehilangan kata-kata, apalagi mendengar pertanyaan itu. Ada, matrikulasi, dia tertawa kecil. Ayolah, jangan bohong kepadaku. Sejak kapan Tania yang pintar membutuhkan matrikulasi sebelum kuliah, kecuali kalau Tania yang sebenarnya mengajar kelas matrikulasi itu. Aku memang gak bisa pulang, maaf, terdiam sejenak. Tidak bisakah kau pulang hari itu saja, nanti aku bayarin tiketnya, berangkat flight pagi, dan kalau kau memang buru-buru, bisa pulang jadwal penerbangan sorenya, bisa kan? Tanganku meremas ujung sapu tangan, menggigit bibir. Halo, Tania, kau masih mendengarkan, kan? Iya, tetapi aku memang gak bisa pulang. Kata-kata itu menggantung di langit-langit kamar. N yang sudah kembali ke Singapura dan kebetulan sedang bertandang di flatku juga ikut terdiam di kursi pojok ruangan. N memang kesulitan berbicara bahasa Melayu, tetapi dia bisa mengerti percakapan kami. Dan N tahu persis aku sedang berbicara dengan siapa, membicarakan apa. Di seberang telepon, dia terdengar menarik napas dalam-dalam. Amat panjang, aku mengeluh mendengarnya, tentu saja aku telah membuatnya kecewa, ya Tuhan.
bukankah aku pernah bersumpah untuk selalu menuruti kata-katanya? Tania, datang tidaknya kau ke acara minggu depan jelas membuat perbedaan besar. Aku terdiam, tertunduk dalam-dalam, teramat besar. Bahkan kau tidak akan bisa membayangkan apa yang bisa terjadi kalau kau tidak datang. Tania, suara itu terdengar serak. Sayangnya, aku sudah tidak mendengarkan lagi kalimat itu. Telingaku telanjur kebas oleh hati yang buncah dengan perasaan kalah. Oh, Ibu, izinkanlah aku menangis. Aku sekarang ingin menangis demi dia. Izinkanlah aku menangis. Tetapi kalau kau memang tidak bisa datang, terdiam, dia menghela napas. Ah, sudahlah, kita kan masih punya waktu seminggu lagi. Kau mungkin masih bisa berubah pikiran. Dia mengalihkan pembicaraan dengan lembut, menanyakan kabarku. Aku menjawab parau, baik, menanyakan flatku. Aku menjelaskan semakin parau, baik, menyampaikan salam adikku dan Kak Ratna. Aku tak bisa menjawabnya lagi. Bukan benci mendengar nama Kak Ratna, tetapi suaraku sudah bergetar sedemikian rupa. Dia akan tahu aku menahan tangis. Saat telepon itu ditutup, aku langsung terduduk di tempat mengerti percakapan kami. Dan tahu persis aku sedang berbicara dengan siapa, membicarakan apa. Di seberang telepon, dia terdengar menarik napas dalam-dalam, amat panjang. Aku mengeluh mendengarnya. Tentu saja aku telah membuatnya kecewa. Ya Tuhan, bukankah aku pernah bersumpah untuk selalu menuruti kata-katanya? Tania, datang tidaknya kau ke acara minggu depan jelas membuat perbedaan besar. Aku terdiam, tertunduk dalam-dalam, teramat besar. Bahkan kau tidak akan bisa membayangkan apa yang bisa terjadi kalau kau tidak datang. Tania, suara itu terdengar serak. Sayangnya, aku sudah tidak mendengarkan lagi kalimat itu. Telingaku telanjur kebas oleh hati yang buncah dengan perasaan kalah. Oh, Ibu, izinkanlah aku menangis. Aku sekarang ingin menangis demi dia. Izinkanlah aku menangis. Tetapi kalau kau memang tidak bisa datang, terdiam, dia menghela napas. Ah, sudahlah, kita kan masih punya waktu seminggu lagi. Kau mungkin masih bisa berubah pikiran. Dia mengalihkan pembicaraan dengan lembut, menanyakan kabarku. Aku menjawab parau, baik, menanyakan flatku. Aku menjelaskan semakin parau, baik, menyampaikan salam adikku dan Kak Ratna. Aku tak bisa menjawabnya lagi. Bukan benci mendengar nama Kak Ratna, tetapi suaraku sudah bergetar sedemikian rupa. Dia akan tahu aku menahan tangis. Saat telepon itu ditutup, aku langsung terduduk di tempat tidur, menelungkupkan kepala di atas bantal, menangis, benar-benar menangis. Umurku 19, adikku 14 tahun, dan dia 33. Untuk pertama kalinya aku menangis sejak 6 tahun silam. Sejak ibu meninggal, sejak 3 tahun kehidupan tersulit yang pernah kualami, sejak kakiku tertusuk paku payung dan dia mengikatnya dengan sapu tangan putih yang sekarang aku pegang, sejak ibu memintaku berjanji untuk tidak menangis sesulit apapun kehidupan yang kujalani. Aku menangis demi dia, dengan perasaan kalah. Tahukah kau, selama ini aku iri padamu, Tania. Setiap melihat wajahmu yang menyenangkan, teman-teman di kelas juga terbawa ikut senang. Aku tak pernah membayangkan punya teman dengan kemampuan memengaruhi sebesar kau, Tania. Dan tahukah kau, saat melihatmu sekarang menangis, hatiku juga seperti ikut tertusuk. Mendekapku, suaranya lemah. Dia menarikku untuk duduk, mengangkat kepalaku dari balik bantal. Kami berdiam diri saling berpelukan. Apakah keputusanmu tidak pulang sudah final? Bertanya saat sedanku mereda. Aku tidak menggeleng, tidak juga mengangguk. Apakah kau akan tetap memberitahukan perasaanmu Tania? Bertanya lagi. Aku menoleh menatapnya. Buat apa? Kalau adikku saja bisa mengartikan banyak hal. Dia yang jauh lebih matang dan mengerti tentu bisa memahaminya dengan baik. Dan apa jawaban atas pemahamannya itu? Dia memutuskan untuk menikah dengan Kak Ratna. Perasaannya jelas sekali, bukan? Namun, mengatakan pendapat yang berbeda malam itu.
Aku dulu mungkin keliru. Ya, aku dulu keliru. Kau yang benar, Tania, kau berhak mengatakan itu kepadanya. Dia tahu atau tidak tahu, terima atau tidak terima, marah atau tidak, benci atau tidak benci. Kau berhak mengatakannya. Hani, hakmu jauh lebih besar dibandingkan hak dia, bahkan juga dibandingkan dengan kewajibanmu memastikan pernikahan itu berjalan lancar. Anne mendekap bahuku, berbisik lemah. Aku menoleh kepada Anne tidak mengerti. Kau berhak mengatakannya, Tania. Benarlah kata orang-orang, prinsip hidup itu teramat lentur. Prinsip itu akan selalu berubah berdasarkan situasi yang depan kita, disadari atau tidak. Dan Anne mengubah cara berada di pikirnya seketika saat melihat teman terbaiknya sedang sekarat oleh perasaan.